Alhamdulillah. Hai, sahabat-sahabat semuanya. Gimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga semuanya sama-sama sehat. Puasanya lancar, nggak ada yang bolong. Di rumahnya nggak ada yang bolong, tapi nggak tahu kalau di luar ya. Kemarin tuh sempat lihat video Video postingan di Facebook, nggak tahu siapa yang posting. Itu lagi enak-enak makan di warteg, tiba-tiba biur jatuh. Posisi wartegnya pas lagi di atas got. Makan tuh sekalian lauk-lauknya yang di dalam got. Aduh, saya ngakak aja itu melihatnya. Udah itu paket hemat aja udah sekalian, paket komplit. Mudah-mudahan aja bukan teman-teman ya, bukan teman-teman kecomania ya yang ada di sana ya. Azab dunia itu namanya, azab dunia. Makanya puasa. Ada-ada aja. Mana rame banget lagi tuh. Saya lihat di postingannya. Nah udah tuh auto aja udah. Mau pulang gimana? Badan udah bau comberan. Nah hari ini kita tuh mau bahas apa ya? Oh iya, tadi barusan ada temen juga yang bilang nih, ini sebenarnya dadakan pas saya pulang, ada temen WhatsApp japri ke saya, bang tolong dong, ini burung saya di rumah gacor katanya. Aduh gacor banget di rumah, nggak bisa diem. Pas saya bawa ke lapangan kok tiba-tiba diem gitu, matung gitu, cuman celingak-celinguk aja. Terus nggak ada mainnya. Itu gimana bang? Aduh saya bilang, saya belum tahu nih kayak gimana itu. Soalnya saya nggak tahu hariannya kayak gimana, rawatannya kayak gimana. Udah tuh dikasih tahu lah tuh sama dia ya. Sebenarnya saya juga pernah ngalamin kasus kayak gini gitu. Punya saya sendiri. Saya juga pernah ngalamin dulu kayak gitu. Dibawa ke lapangan ya ngetem, nggak main sama sekali gitu. Padahal burung di rumah gacor, dipancing MP3 ngelawan, dikasih video ngelawan juga. Pas di lapangan langsung ngetem dia, nggak ada ciut nyalinya. Kira-kira permasalahannya apa ya? Kalian tahu nggak teman-teman? Setelah saya cari-cari tahu, saya ulik, terus saya tanya-tanya ke senior-senior, ke master-master, itu permasalahannya tuh ada di, saya nggak bisa sebutin ya ada berapa poinnya, cuma nanti di sini saya kasih tahu nih poin-poin pentingnya. Pertama, burung pertama kali kita gantang atau bisa disebut demam panggung gitu. Jadi masih posisi kaget. Nah, gue di mana ini? Mungkin kayak gitu kali. Terus kedua, eksekusi di lapangannya itu nggak sesuai sama kemauan si burung itu. Terus ketiga, konsistensi dari perawatan selama kita merawat dia sebelum berangkat ke lapangan atau rawatan harian seperti apa. Terus keempat, pengumbaran itu kadang diumbar kadang enggak, jadi kondisi tubuhnya atau tenaganya kurang. Terus keempat ya emang kacernya belum mapan atau masih dibilang masih muda, kacer muda. Sedangkan
yang di arena itu kacer rata-rata udah kacer tua semua. Terus memang mentalnya belum ada, emosi birahinya itu belum stabil gitu. Terus kelima, jarang di track atau dilatih sama-sama teman-teman kicau yang lain gitu. Di track sesekali nggak apa-apa sih sebenarnya buat ngelatih mentalnya. Cuma kalau bisa di track itu minimal 5 kacer atau 6 kacer, jadi biar keadaannya rame, nggak jauh beda sama kondisi di lapangan. Nah, dari kelima poin ini yang pernah saya alamin adalah demam panggung. Nah, itu burung saya tuh demam panggung. Jadi memang burung itu baru saya beli. Kebetulan besoknya langsung saya bawa. Jadi burung ini memang bukan burung rawatan, burung yang istilahnya emang burung ya udah biarin di rumah aja lah gitu, mau bunyi mau enggak. Tiba-tiba saya tawar ya udah nih burungnya saya beli aja lah gitu. Saya lihat emang ada prospeknya, ya udah saya beli, akhirnya saya bawa ke rumah. Besoknya kebetulan ada acara lakberan, ya udah saya bawa ke acara tuh, saya bawa ke acara. Udah saya nggak main settingan sebelum gantang kayak gimana tuh saya belum tahu karena waktu itu masih awam. Udah datang ke sana, saya buka kerodong, saya kasih jangkrik, saya kasih ulet, waktunya naik ya udah saya naikin. Setelah saya naikin di atas, cenggreng, apa yang terjadi? Kacernya pelangak pelongo, diem aja. Yang lain pada teriak-teriak, wah yang lain pada gacer, ini punya saya mah bagong enggak, cuman udah diem aja gitu. Diem aja celingak-celinguk lihat kiri kanan celingak-celinguk sampai akhirnya saya turunin. Saya naikin cuma 1 sesi, nggak berani saya 2 sesi karena yang saya takutkan kalau saya naikin lagi mentalnya drop. Nah, di sini mungkin teman-teman juga banyak yang ngalamin kayak gitu kan. Nah, ini cara penanggulangannya seperti apa? Seperti yang saya bilang tadi, setelah saya ulik-ulik, setelah saya cari tahu permasalahannya apa, terus faktor apa yang nyebabin kacer itu matung. Itu dari 5 poin tadi itu faktornya. Pertama ya emang demam panggung. Demam panggung burung sebaiknya jika burung awalan itu sebaiknya jangan langsung kita naikkan ke arena, tapi kita taruh aja dulu di pinggir lapangan karena tujuannya untuk mencari karakter dari si burung itu sendiri. Kira-kira burung ini udah mampu belum, udah mapan belum, atau udah mau belum nih kira-kira kalau kita naikin. Nanti ketahuan tuh di sana tuh kalau seandainya kita taruh di pinggir lapangan burung cuma celingak-celinguk, diem aja nggak ada respon, coba kita pakai settingan dari extra pudingnya itu sendiri. Ketika udah settingan extra puding itu udah kita kasih, udah kita berikan, tapi burung masih tetap begitu, berarti burungnya belum mau diajak ke lakberan atau masih bingung ini saya di mana gitu. Terus latih di track atau mungkin dari settingan rumahannya mungkin ditambah jangkriknya atau ditingkatkan penjemurannya, seperti apa rawatannya, mandinya kayak gitu. Terus kedua, konsistensi extra puding itu emang harus sih, udah sering saya bilangin kan kemarin tuh. Sakotel, sabar, konsisten dan telaten. Itu untuk extra pudingnya, sabar ya, wajib sabar. Kalau untuk miara kacer wajib sabar, kalau nggak sabar ya udah jual aja, beli yang gacor. Kalau nggak sabar, karena semuanya butuh proses. Terus ketiga,
Dari segi mandinya, jemurnya itu rutin lah. Kalau memang mandinya 2 kali sehari, 2 kali seminggu, terus 2 kali seminggu terapin selama 1 minggu atau 2 minggu sampai kita benar-benar tahu nih karakter burungnya. Penjemuran kita juga lihat karakter burungnya itu sendiri. Penjemuran tuh burung kuat dijemur atau enggak. Kalau kuat ya udah kita maksimalin aja jemur. Terus kalau dia nggak kuat jemur ya usahakan tetap dijemur walaupun hanya sebentar, karena burung juga perlu menstabilkan suhu tubuh gitu. Jadi jangan sampai suhu tubuhnya minus, ujung-ujungnya nanti malah sakit burungnya karena nggak kena panas sama sekali. Terus keempat, rajin diumbar untuk memaksimalkan tenaganya biar nggak gampang ngos-ngosan di atas. Rajin diumbar itu juga buat ngelatih mental dia juga gitu. Terus keempat, mandi malam. Terapin coba mandi malam buat teman-teman yang burungnya kurang birahinya. Coba terapin mandi malam seminggu 2 kali aja, seminggu 2 kali atau seminggu 1 kali minimal. Kasih kita suruh mandi malam. Kalau nggak usah dipaksain, kasih aja cupuk mandi biar dia mandi sendiri gitu. Kalau dia mau mandi ya dia mandi, kalau enggak, tapi biasanya mandi malam pasti dia mandi. Nah, untuk ngejaga itu tuh sebenarnya susah-susah gampang. Ada yang sebenarnya balik lagi ke karakter burungnya masing-masing ya. Ada yang kemarin sempat pertama di video saya tuh namanya yang Wirasena, kacer Wirasena itu. Kebetulan kacer itu tipikal kacer panas ya, gampang nyaut, gampang nyamber. Jadi kebetulan kemarin tuh teman saya tuh baru beli, kemudian langsung dibawa ke gantangan sama kayak saya gitu. Cuman karena mentalnya udah bagus, mentalnya udah mapan, karakter burungnya juga memang bagus. Main dia di atas main, tapi ya masih kayak gitu, masih ada jedanya, bagong main lagi, main lagi. Nah, itu yang masih jadi PR. Tapi nggak tahu nih sekarang nih, saya belum kontek-kontekan lagi nih perkembangannya seperti apa. Nanti saya kasih tahu lagi nih, saya liput lagi, masih penasaran saya. Itu teman-teman, jadi kacer mateng tuh bukan berarti kacer nggak ada mental ya. Sebenarnya semua kacer ada mental, tapi yang terpenting itu konsisten dalam perawatannya aja seperti apa. Kita tahu maunya si kacer itu seperti apa, setting ekstra pudingnya ketika di lapangan itu seperti apa, atau rawatan hariannya seperti apa, terus mau berangkat ke lapangannya seperti apa. Biasanya rawatan ke lapangannya itu biasanya ada yang sebelum berangkat dimandiin, terus sampai dimandiin, dikasih jangkrik berapa kebutuhannya, misal 3 atau 5, terus kerodong, angin-anginkan kerodong lalu berangkat. Nah, ketika di lapangan ada yang tipikal kacer harus diablak dulu buat mancing emosi dia, buat mancing birahi dia, buat mancing mental dia. Ada juga yang nggak mau diablak, dalam artian bukan si kacernya nggak mau, tapi pemilik itu nggak mau. Karena apa? Karena kalau diablak nih kacer konslet. Nah, takutnya ketika nanti dia diangkat ke atas, dinaikkan, juga diikutkan ke lomba, keburu habis tenaganya. Jadi pas di atas main sebentar langsung ngos-ngosan, habis itu jeda udah gitu. Atau enggak karena dia udah kecapean, bagong ngunci. Kalau enggak dia bagong nangkur. Nah, itu. Jadi pemahaman seperti ini balik lagi ke pemiliknya masing-masing. Nggak bisa saya kasih tahu, ini burung ini harus diablak, harus begini. Sedangkan si pemiliknya sendiri tidak sepaham dengan saya. Oh, ini kayaknya
nggak cocok nih rawatan, harusnya kacernya begini, maunya kacer itu begini, ya silakan gitu. Makanya saya kembalikan lagi ke pemiliknya, cocoknya seperti apa. Di sini saya hanya memberikan masukan, memberikan penjelasan bahwa burung yang di rumah main gacor belum tentu dibawa ke lapangan bisa bermain dengan mulus gitu. Tergantung dari eksekusi di lapangannya seperti apa, maunya si kacer itu seperti apa. Maunya si kacer itu apa, sebelum dia naik harus dihantam jangkrik dulu, atau mau dihantam kulit hongkong dulu, atau mau dihantam kroto dulu, atau mau dikasih cacing dulu. Nah itu kan karakternya beda-beda. Yang tahu karakternya itu adalah teman-teman sendiri yang punya burung gitu, yang pemilik burungnya. Nah sedangkan ada yang tipe kacernya juga nggak harus diapa-apain, sampai di lapangan udah ditaruh di tempat sepi, 2 sesi atau 1 sesi sebelum naik tembak jangkrik atau tembak kroto, gantang, main tuh bagus gitu. Dan bawa pulang ketika di rumah burung nggak gacor, burung hanya diam istirahat. Ada yang seperti itu, banyak. Kebanyakan seperti itu, di rumah diam, di atas di lapangan dia main. Karena tenaga dia di rumah itu benar-benar diistirahatkan, bisa benar-benar disimpan sama si kacer itu sendiri. Ketika di lapangan dia tahu kapan waktunya dia bertarung. Nah ketika dia dinaikkan, di saat itulah dia bertarung. Tapi harus sesuai dengan settingan sebelum dinaikkan. Kemauannya si kacer itu seperti apa, dia maunya ditembak jangkrik dulu, atau ditembak kroto dulu, atau ditembak kulit hongkong dulu, baru dia mau main, atau dia mau bagus mainnya, kayak gitu. Karakternya sih macam-macam, karakter kacer tuh macam-macam. Kadang ada yang bagus mainnya, terus sesi pertama kita main bagus nih, 1 titik, mainnya nagen, oceannya bagus, materinya keluar semua, terus kita turunin, kita hanya diemin, kita asingkan burung, kita taruh, terus sesi kedua lagi kita naikin lagi, burung nggak main sama sekali, matung. Banyak juga kejadian seperti itu, karena pengondisian sebelum naik dan setelah naik itu ada cara-caranya semuanya. Jadi gimana sebelum naiknya, apa yang harus dilakukan, ritual apa yang harus dilakukan, dan ritual apa lagi yang dilakukan setelah burung itu diturunkan, setelah dia main, apalagi nih harus kita kasih nih. Apa kita kasih jangkrik lagi, atau kita kasih kulit hongkong lagi, atau kita kasih kroto lagi, atau kita mandikan lagi gitu sebelum naik, atau nanti setelah turun kita buka setengah kerodongnya, atau full di kerodong, atau full di ablak. Nah itu tergantung dari karakter kacer teman masing-masing gitu. Jadi nggak bisa disamain. Oh yang ini mainnya begini, saya harus ikutin perawatan begini. Nggak juga, karena nggak semua kacer sama dalam perawatan. Saya yakin kok setiap teman-teman pemain kacer yang kacernya udah juara, udah prestasi, itu punya cara sendiri, punya rahasia sendiri, dan tahu dia karakter si kacernya itu seperti apa, dan dia paham maunya kacer itu seperti apa. Oke, jadi buat teman-teman yang kacernya matung, coba dicek lagi konsistensi set harian, perawatan, dan eksekusi lapangannya udah benar atau belum, udah sesuai sama karakter si kacernya atau belum, dan cara memaksimalkannya seperti apa, itu coba dicek lagi. Barangkali ada yang gak cocok sama kacernya, mungkin kacernya maunya dimandiin dulu sebelum berangkat, atau nggak dimandiin sama sekali, atau tangkringannya dibasahin, atau dia sebelum naik disemprot-semprot dulu. Cari tahu gimana ceritanya. Oke, saya belum sempat ke lapangan lagi nih, saya mau nyari-nyari set hariannya seperti apa, set lapangannya seperti apa. Nah nanti
Buat teman-teman makanya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman tahu nanti ketika di lapangan seperti apa. Kebetulan nanti insya Allah minggu depan saya bakal bawa burung bahan saya. Kemarin baru dapat burung bahan juga. Ini sedang saya karantina dulu. Nggak tahu deh nanti di lapangan seperti apa. Saya harus cari tahu dulu nih karakter dia maunya seperti apa di lapangan. Mudah-mudahan nanti ada waktunya, insya Allah minggu depan saya bawa ke lapangan dan saya share videonya. Cara penanggulangan seperti apa dan cara mainnya. Syukur-syukur dia mau main di atas ya. Walaupun dia nggak main juga ya. Balik lagi nih sama videonya. Berarti ada yang kurang gitu. Harus saya perbaikin lagi, ini maunya seperti apa. Oke? Buat teman-teman, jangan lupa nih di-share videonya, dibagikan videonya jika bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman tahu nih update terbaru dan update nanti minggu depan. Saya bawa nih si pahit lidah. Kebetulan namanya saya kasih nama si pahit lidah. Mudah-mudahan tembakannya bagus. Burung masih muda sih sebenarnya. Oke. Thank you untuk support dan dukungan teman-teman buat video saya. Mudah-mudahan kedepannya channel saya bisa berkembang dan terus berkembang menjadi lebih baik lagi dan konten-kontennya bakal lebih menarik lagi. Oke. Doakan semoga sukses dan buat teman-teman semoga gacuannya selalu sehat dan mendapatkan prestasi-prestasi sesuai yang diharapkan teman-teman. Oke. Selalu sakotal, sabar, konsisten, dan telaten dalam merawat burung kacang. Jangan lupa berdoa sebelum kegantangan supaya apa nih? Supaya burung-burung teman-teman yang naik di gantangan dilirik sama juri dan menjadi kacang yang berprestasi. Oke, see you. Salam Kicau Mania Nusantara. Salam lestari.